السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب الواحد الأحد الذي نعمه لا تحصى ولا تحد، هو رب الملك، هو الفرد، هو الصمد، هو الولي، هو الوكيل، هو السند. خلقنا الله عز وجل من صلصال، سخرنا في خير ما مثال، خلقنا على النهج القويم، سخرنا في خير قويم. كلنا نرى وجود ربنا في نفسنا ونبضات قلبنا، بادئا ذي بدء أول كلامي أهدي سلامي واحترامي ووقاري إلى السادة الحاضرين والحاضرات في هذا المجمع المبارك، وأخص بالذكر أساتذتنا وعلماؤنا ومشايخنا الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك، أخصهم بالسلام وبالوقار والاحترام، وأدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يحفظهم وأن يمد الله في أعمارهم، ويمتعنا الله سبحانه وتعالى بطول حياتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد. كذلك أخص بالسلام والاحترام والوقار الحبيب الحاضر معنا الحبيب شريف، والسادة الحبائب والسادة المشايخ والعلماء، جزاهم الله عنا كل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بفضله ومننه ونعمه وكرمه وجوده ولطفه. Istamir. Yaqulu li istamir, ya kayaknya sudah paham. Ini ku teruskan. Teruskan. Tafadhal. Baik. Alhamdulillah, استأذنكم معشر الحاضرين والحاضرات terhormat أن نتمتع اليوم بالحديث عن لطف الله سبحانه وتعالى. تفضل. Kita berterima kasih, kita berbahagia di malam yang penuh dengan kegiatan ini. Istamir. طيب، سنتمتع اليوم مع بعضنا البعض في حديثنا عن لطف الله سبحانه وتعالى ومنه علينا. Kita berbahagia wontenipun acara wonten ing dalu menika. Istamir. مصداقا لقوله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده. Kita sampun kangen kali punapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Istamir. نحمد الله سبحانه وتعالى على لطفه وعلى إحاطتنا بفضله وكرمه وجوده. Kita matur nuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala atas kelembutanipun, atas kesayanganipun dumateng kita sedaya. Walhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak ma'a haula'i
الحاضرين المباركين المحترمين على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun dadosaken kita sedaya saged makempal, saged pepanggihan wonten ing dalu menika. الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة النور: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. Kados dene ingkang sampun dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. ولذلك سيكون حديثنا معكم اليوم بمثل فيه عبرة وحكمة لكل الحاضرين إن شاء الله سبحانه وتعالى. Kita sedaya insyaallah badhe panggih malih wonten ing sanes wekdal. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل لطف بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى خيبر. Ketika nalika Sayyidina Umar bin Khattab عندما ذهب إلى خيبر nalika tindak datang perang Khaybar ثم جلس تحت شجرة ونام تحتها. salajengipun pinarak wonten ing ngandhap wit lajeng piyambakipun menika sare istamir. جاءته امرأة وهو نائم تحت الشجرة تلمس قدمه. Salajengipun dugi tiyang setri ingkang ugi tilem wonten ing ngandhap wit. Para hadirin dan hadirat, faham atau tidak faham? Faham atau tidak faham? Sampai sekarang katanya si mutarjim jelas. Baik. Baik, supaya anda tenang juga. Ya. Saya nggak tahu lagi bahasa Jawa, kalau beliau lagi terjemah bahasa Indonesia, saya paham apa yang beliau disampaikan kepada antum. Tapi beliau pakai bahasa Jawa. Baik, kan? Ya, anda percaya aja. Baik, baik. Nah, ya. جاءته امرأة ولامست قدمه لامست قمده فاستيقظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من نومه. Setelah itu Umar bin Khattab melihat wanita yang ya, ada yang bisa terjemah di sini? Mana yang bisa terjemah di sini? Atau saya pakai bahasa? bahasa Indonesia saja. Ya, bahasa Indonesia saya masih kurang lancar ya. Ya, nanti tak bantu. Ya. Kita yang penting kumpulnya kita ini harus bermanfaat, jangan buang waktu. Ya. Baik. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu ini kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh. Saya bawa contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ketika beliau hijrah ila Khaybar. Ya, hijrah ila Khaybar,
beliau ketika lagi berjalan istirahat di bawah pohon sampai beliau tidur. Ya, namanya tidur siang. Ketika beliau lagi tidur, tiba-tiba ada satu ibu datang kepada beliau, tapi ibunya itu tidak tahu beliau adalah khalifah umat Islam. Ibunya itu tidak tahu beliau adalah Umar bin Khattab. Ya? Ibunya itu dipegang kaki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dipegang kakinya, ya, sampai beliau bangun dari tidurnya. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada ibu? Ma biki ya imra'ah? Apa? Mada turidin? Apa yang kamu ingin? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda kepada ibu itu. Ibu berkata kepada Umar bin Khattab, saya tawassantu fikal khair. Saya merasa kamu baik. Subhanallah. Lihat keindahan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri seseorang yang penuh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya merasa kamu baik. Jadi Anda bisa minta tolong dari antum, walaupun dia masih belum tahu beliau adalah Umar bin Khattab. Ya kan? Kemudian apa tolongan ibunya itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda? Katakan tahun yang lalu antum kirim Muhammad ibnu Maslamah untuk kumpul zakat. Ambil zakat dari orang kaya dikasih kepada orang fakir. Tapi ketika Muhammad ibnu Maslamah ini bawa zakat dari orang kaya, dibagi zakatnya itu kepada orang-orang fakir, tapi tidak dikasih kepada saya. Tidak dikasih kepada saya. Dan saya punya anak yatim karena suami saya meninggal sama Rasulullah ketika lagi ada perangan sama orang kafir. Ya. Kira-kira jelas? Hadirin hadirat. Sampai sekarang Anda paham? Baik. Ya. Umar bin Khattab panggil khadimnya. Panggil khadim. Wahai khadimku, panggil Muhammad ibnu Maslamah. Panggil Muhammad. Umar bin Khattab mau cek, mau tanya, mau tahu masalahnya apa sama si ibu itu. Ibu ketika dengar Umar bin Khattab lagi disuruh khadimnya untuk panggil Muhammad ibnu Maslamah, ibunya itu dikatakan kepada Umar bin Khattab, wahai fulan, saya tidak minta darimu panggil Muhammad ibnu Maslamah. Saya minta darimu ikut sama saya kepada Muhammad ibnu Maslamah supaya diberitahu kepadanya dia, tahun ini jangan lupa saya seperti tahun yang lalu. Ketika Umar bin Khattab disuruhmu kumpul zakat dari orang kaya dibagi kepada orang fakir. Ibu sampai sekarang masih belum tahu beliau Umar bin Khattab. Ibu sampai sekarang masih belum tahu beliau adalah khalifah. Al-Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab kepada ibu, nanti kalau beliau tidak datang kepada saya, nanti kita berdua kepada dia, kepada Muhammad bin Maslamah. Khadim Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan datang kepada Muhammad bin Maslamah. Khadim Umar bin Khattab dikatakan kepada Muhammad bin Maslamah, wahai Muhammad bin Maslamah, Umar bin Khattab lagi dipanggilmu. Muhammad bin Maslamah bingung, kaget. Kenapa Amirul Mukminin
Mukminin, kenapa Umar bin Khattab lagi dipanggil saya? Dia bertanya kepada khadimnya, nggak tahu apa masalahnya. Kenapa lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala lagi panggil saya, mau apa? Khadim Umar bin Khattab jadi kasih informasi apa-apa kepada Muhammad bin Maslamah kecuali dia bilang sama Muhammad bin Maslamah ada satu ibu lagi sama Umar bin Khattab, tapi masalahnya tidak tahu apa. Tapi Muhammad bin Maslamah tetap dapat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah melihat Muhammad bin Maslamah, langsung berkata, wahai Muhammad bin Maslamah, kamu masih ingat enggak? Kamu masih ingat enggak ketika di dulu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berjuang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hanya seperti kepala dagingnya. Hanya kita seperti kepala daging atau domba. Hadirin dan hadirat, sampai sekarang masih paham nggak? Kemudian apa maksud Umar bin Khattab dari berkata begini kepada Muhammad bin Maslamah? Bermaksud Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Maksud Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍahu kepada Muhammad bin Maslamah ketika lagi di awal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lemah, kita sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita peluasannya, diberikan kepada kita kuatnya, diberikan kepada kita cara kemudahan untuk agama Islam ini jadi agama seluruh alam semesta. Kita harus dikerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan taksir, jangan berkurang-kurang ketika lagi bekerjakan perintah Allah, apalagi kalau sesuatu yang fardu seperti zakatnya. Kata Muhammad bin Maslamah, tunggu ya Amirul Mukminin, saya ingin jelas dulu, tunggu sebentar ya Amirul Mukminin, ana masih mau bicara. Umar bin Khattab tadi kasih kesempatan karena tidak ada udzur. Ibu punya anak yatim, tahun kemarin tidak dikasih zakat. Jadi ibu ini bagaimana pengaruhan hidup berhari-hariannya? Ya, jadi itu salah besar dari Muhammad bin Maslamah. Ya. Terus Muhammad bin Maslamah berkata, ya Amirul Mukminin, saya mohon waktu untuk saya bisa menjelaskan. Mungkin saya benar-benar sudah datang, sudah bawa duit dari orang kaya dibagi kepada orang-orang fakir, tapi ketika saya lagi dibagi zakatnya itu kepada orang-orang yang fakir, mungkin ibu ini tidak datang, atau saya tidak melihat ibu ini sudah datang ketika lagi dibagi zakat. Umar bin Khattab yantahiruh. Umar bin Khattab dikatakan kepada Muhammad bin Maslamah, jangan kurang fokus ketika lagi dibagi zakat kepada orang-orang yang miskin yang berhak ambil zakat. Karena zakatnya itu adalah hakullah. Hakullah harus dikasih kepada ahlinya.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kira-kira sampai sekarang masih jelas enggak? Kemudian Umar bin Khattab dikatakan kepada ibu itu, saya mohon maaf, Muhammad bin Maslamah akan salah tahun kemarin tidak dikasih zakat kepadamu. Langsung Umar bin Khattab diperintah kepada Muhammad bin Maslamah, tahun ini harus dikeluarkan zakat tahun yang lalu sama tahun ini untuk ibu itu. Jangan bawa hak-hak orang. Jagalah hak orang. Jagalah hak orang, karena di dalam jaga hak orang itu adalah jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada ibu itu, wahai ibu, silakan berjalan ke depan saya mau dikasih seadanya dulu. Saya mau kasih seadanya dulu. Jangan pulang ke rumah tidak ada apa-apa, tidak bawa apa-apa. Saya dikasih sekarang seadanya dulu sampai Muhammad bin Maslamah sudah dikumpul zakat dari orang kaya, untuk dibagi kepada orang-orang fakir. Insya Allah akan lagi ini tidak akan lupa samamu. Dikasih zakat tahun yang lalu sama tahun yang sekarang. Ketika para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf dulu ya, para hadirin dan hadirat. Saya mohon maaf dulu karena saya pakai bahasa Indonesia walaupun bahasa saya masih belum lancar. Nah, bahasa saya bahasa Arab. Ya, kalau mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau apa-apa tolong dibenerin, tolong diperbaiki ya. Ya, karena ilmu ini adalah amanah, tidak boleh salah. Ya, yang amanah. Ya, saya hanya darurat saja. Saya sebetulnya nggak mau pakai bahasa Indonesia, tapi saya kelihatan kayaknya nggak, ya, nggak bisa. Darurat saja ya. Darurat tubihul mahdurat ya. Baik, ya. Baik. Kalau memang tidak ada mutarjim, bilang aja sama anak ada bawa mutarjim yang bisa bahasa dua-duanya. Baik. Karena ilmu ini bukan sesuatu yang sederhana. Harus kita benar-benar disampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita yang kita cintai, yang kita hormati secara yang benar, secara sempurna. Kemudian ketika melihat berita-berita ini, subhanallah, kita benar-benar akan merasa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Umar bin Khattab sama yang diberikan kepada ibu-ibunya itu. Subhanallah, bagaimana ibu itu dia akan jalan kepada seseorang yang lagi tidur di bawah pohon. Padahal banyak orang yang lain tidak akan tidur, tidak bertidur. Subhanallah, tidak bertidur. Tapi dia hanya jalan kepada orang yang lagi tidur di bawah pohon. Siapa yang bawa dia kepada orang-orang yang lagi tidur? Tidak di bawah diri kepada orang yang lagi dibangun, yang lagi dipergerak-pergerakannya. Subhanallah. Ini salah satu ajaib di dalam diri seseorang yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup-hidupnya ini. Karena orang-orang yang beriman secara benar, secara jujur, ya, secara yakin, kalau kenal kebaikan tetap bersyukur, kenal keburukan tetap bersyukur juga. Inilah orang-orang beriman. Kemudian ini juga adalah kerahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda tidak datang ibunya itu kepada beliau, nanti akan Umar bin Khattab ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ibu-ibunya itu. Tanggung jawab, karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah khalifah. Dia akan tanggung jawab kepada orang-orang yang kenal kekurangan atau yang kenal kezaliman di dalam umat-umatnya Islam di waktu itu. Jadi min rahmatillah, Allah Azza wa Jalla tidak mau Umar bin Khattab
segala tanggung jawabannya di hadapan umatnya ketika beliau khalifah. Inilah kerahmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada ibu itu, karena ibu itu tidak punya bahan pengaruhan hidup karena punya anak yatim dan sebagainya. Kemudian rahmat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu supaya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak bawa salah Muhammad bin Maslamah ketika beliau pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, sampai ini maksudnya jelas enggak? Maksudnya jelas enggak? Ada tambah satu berita lagi saja. Karena kalau Anda masuk menjelaskan ini, bahasa Indonesia kurang cukup. Ya, Anda mau kasih berita-berita aja biar saya bisa juga punya kalimat yang cukup buat sampaikan maksud. Yang penting hasil maksud. Yang penting para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya mohon maaf juga dari seluruh hadirin dan hadirat karena ceramah saya begini, ceramah saya pakai bahasa Indonesia walaupun bahasa saya belum lancar, ya, tapi khair insyaallah, khair, ada khair. Baik. Di zaman Harun al-Rashid, para hadirin dan hadirat tahu Harun al-Rashid kan? Ya, tahu Harun al-Rashid? Ya, Harun al-Rashid itu khalifah di zaman khilafah Abbasiyah. Ya, di zaman khilafah Abbasiyah. Harun al-Rashid ini ketika beliau lagi berjalan sama para tentara-tentara dan sama beberapa para menteri-menteri, beliau akan lewat dekat kuburan. Beliau akan lewat dekat kuburan. Biasa di dalam kuburannya itu selalu ada seseorang namanya Buhlul. Ya, Buhlul ini orangnya yang selalu tinggal di kuburan walaupun dia masih hidup. Walaupun dia masih hidup tapi selalu tinggal di kuburan, suka duduk di kuburan, suka bicara sama orang yang meninggal. Ya, katanya beliau paham bahasa orang yang meninggal. Jadi dia setiap hari datang ke kuburan untuk berbicara sama orang yang meninggal tentang alam barzakh. Ya. Ketika si Buhlul ini melihat Harun al-Rashid khalifah Daulah Abbasiyah lagi lewat dekat kuburan sama para menteri sama para tentara, dia langsung lari. Buhlul ini langsung lari kepada siapa? Ya, ikut sama saya, bantu saya pakai bahasa Indonesia. Kepada siapa? Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Apa yang dikatakan si Buhlul ini kepada Harun al-Rashid ketika Harun al-Rashid lagi lewat dekat kuburan sama para menteri dan tentara? Dia dipanggil, Harun, wahai Harun, wahai Harun, ya maktun, wahai orang yang berfitnah. Ya, lihat Pak, para hadirin dan hadirat. Lihat, Buhlul lagi dipanggil khalifah umat Islam pakai nama tanpa hormat. Pakai nama tanpa hormat. Kemudian dia dipanggil orang yang berfitnah. Wahai orang yang berfitnah. Mata ta'aqil. Buhlul itu bertanya kepada Harun, kapan jadi aqil? Kapan jadi orang berakal? Harun al-Rashid ketika dengar berkata begini dari si Buhlul itu, Harun al-Rashid bertanya kepada si Buhlul, siapa yang gila? Kamu atau saya? Kata si Buhlul, kamu yang gila, saya yang akil. Ya, kata si Buhlul kepada Harun, kamu yang gila, saya yang akil.
Kata si Harun al-Rashid kepada si Bulul, bagaimana itu? Bagaimana kamu yang akil tapi saya yang gila? Kata si Bulul kepada Harun al-Rashid, karena kamu selalu tinggal di istana, selalu tinggal di rumah yang indah. Jadi kamu membenci tinggal di tempat yang jelek. Ya, jadi kamu membenci tinggal di tempat tanpa keramik. Ya seperti kuburan, nggak ada keramik di situ, sendiri, nggak ada kasur di situ, langsung tanah. Ya, beliau dikatakan begini kepada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid langsung turun dari kuda, dia akan turun kepala di depan Bulul, berkata, zidni ya Bulul, tambah nasihat kepada saya ya Bulul. Zidni, tambah nasihat kepada saya Bulul. Kata Bulul kepada Harun al-Rashid, cukup kamu ikut kata Allah, cukup kamu ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ibrah yang sangat istimewa para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, nikmat yang terbesar yang masih sampai sekarang di antara kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jagalah kata Allah, hafallah kata Allah, bacalah kata Allah, fahamlah kata Allah, ikutlah kata Allah. Nikmat yang sangat penting. Allah Azza wa Jalla masih dijagai Al-Quran sampai sekarang di antara kita, supaya kita punya marji'iyah, supaya kita punya dasar dijagain apa? Zahir dan batin kita. Dasar jaga zahir dan batin kita. Dasar jaga iman kita. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang masih belum bisa baca Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Tolong para hadirin dan hadirat yang masih belum bisa baca Al-Quran, tolong baca Al-Quran. Barakallahu fikum. Ikut manhaj yang ta'lim para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ikut halaqah-halaqah tahsinul Quran, halaqah-halaqah hafal Al-Quran. Minimal Al-Fatihah para hadirin dan hadirat buat salat kita. Kira-kira jelas para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ikut Al-Quran para hadirin. Apa yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnad, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan kepada kita syafaat. Mau syafaat, mau dijaminkan syafaat, silakan istiqamah. Silakan istiqamah membaca Al-Quran Al-Karim. Walaupun hanya berapa ayat berhari-hariannya. Jangan bosan baca Al-Quran Al-Karim. Semangatlah baca Al-Quran. Dan juga kata Rasulullah SAW, silakan baca kata Rasulullah, silakan hafal kata Rasulullah, silakan hafal Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis. Ya, supaya jadi bahan syafaat kita di hari kiamat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kata Bulul kepada Harun al-Rashid, cukup ikut kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Harun al-Rashid dengar kata ini dari si Bulul, Harun al-Rashid berkata kepada si Bulul, apakah kamu perlu apa-apa yang saya diurus? Ya, Harun al-Rashid dikatakan kepada si Bulul, apakah kamu perlu apa-apa, saya siap akan diurus segala kebutuhanmu. Ya. Kemudian kata si Bulul itu kepada Harun al-Rashid, ya ada berapa kebutuhan saya minta tolong darimu untuk bisa diurus, untuk bisa dibantu. Ya. Yang pertama, tambah umur saya perlu nambah umur katanya. Harun al-Rashid katanya nggak bisa, itu bukan urusan saya.
Ya, kata mulut, kalau nggak bisa, udah jaga saya dari Azrail. Saya perlu ada yang bisa jaga saya dari Azrail ketika Azrail mau dicabut roh dari saya. Kata si Harun, nggak kuat. Ya, kalau nggak kuat jaga saya dari Azrail ketika Azrail mau dicabut roh dari saya, bisa bawa saya ke surga, tahan malaikat neraka bawa saya ke neraka, bisa tahan malaikat neraka ketika malaikat neraka lagi bawa saya ke neraka, bisa kamu ditahan bawa saya ke surga? La aqdir, kata Harun al-Rashid kepada si Bulul. La aqdir, kata si Bulul kepada Harun al-Rashid, kalau kamu tidak bisa bantu saya di dalam 3 sesuatu ini, jangan kamu merasa raja. Jangan kamu merasa raja. Kamu adalah mamluk, bukan malik. Kamu adalah mamluk, bukan malik. Jangan ditawar-tawar saya. Kamu mau bantu saya, mau bantu saya, jangan tawar saya begitu. Kalau memang kamu tidak bisa bantu saya di dalam 3 sesuatunya ini, kamu adalah mamluk, bukan malik. Saya nggak perlu mamluk, saya yang perlu malik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu juga lutfullah, kelembutan Allah, kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Harun al-Rashid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirimkan kepada orang yang seperti ini, yang seperti si Bulul ini, yang selalu tinggal di kuburannya, biar disadarkan si Harun al-Rashid ini, biar diberikan sadar, biar si Harun al-Rashid ini lepas ghaflat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira jelas katanya atau enggak? Kira-kira jelas atau enggak? Kira-kira jelas atau enggak para hadirin? Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita Rasulullah SAW. Kita juga harus sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa selalu menjaminkan perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Man ahabba syai'an akthar min dzikrih. Siapa yang benar-benar mencintai sesuatu, selalu akan disebut-sebutkan sesuatunya itu. Tolong para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakanlah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kebanyakanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala para hadirin dan hadirat. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tinggal zikirku pasti jatuh di dalam hidup sulit dan susah. Ya, kalau memang mau punya hidup bahagia, mau punya hidup yang nyaman, mau selamat dunia dan akhirat, silakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam ayat lain? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, silakan berzikir Allah. Zikirlah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara banyak, karena rahasia di dalam zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam yang banyak, bukan yang di dalam jarang-jarang zikir. Kalau mau dapat rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zikir Allah, harus secara banyak, jangan secara sedikit. Itu rahasianya dari zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istiqamah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sama kamu dimanapun, di kapanpun. Dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersamamu.
di kapanpun Allah Subhanahu wa taala ada bersamamu. Allah Subhanahu wa taala yang dijaga roh yang ada di dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita kuat untuk kita bisa berdiri, untuk kita bisa berbicara, untuk kita bisa lihat, untuk kita bisa dengar dan semacamnya. Ingat Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cintalah Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW cinta sama kita nanti hari kiamat. Rasulullah SAW itu Nabi yang bisa bersyafaat kepada kita. Selain Nabi Muhammad SAW nggak bisa syafaat, nggak bisa diberikan syafaat kepada kita. Seluruh nabi-nabi yang lain dicari, dikatakan kepada kita sendiri-sendirilah, carilah ghairi. Seluruh nabi-nabi di hari kiamat berbicara sama kita, diriku, carilah selainku, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, silakan wahai umat saya, silakan wahai umatku, saya akan bersiap untuk diberikan syafaat kepadamu. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud bersyukur kepada Allah, dipanggil, wahai Allah, umat saya ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Apa yang ingin Rasulullah SAW? Seluruh umatnya akan masuk surga. Itu keinginan Rasulullah. Itu cita-cita Rasulullah. Itu kemauan Rasulullah. Itu kemauan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mau kita semua masuk surga, para hadirin dan hadirat. Itu kemauan Rasulullah SAW. Subhanallah, luar biasa Nabi ini, Masya Allah. Luar biasa ini. Nikmat yang paling besar setelah agama Islam adalah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat luar biasa. Tolong para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Para hadirin dan hadirat, kira-kira jelas enggak? Maksud saya jelas enggak? Bahasa saya tidak jelas kan? Bahasa saya tidak jelas kan? Sangat jelas? Ya Rabbi, terima kasih banyak. Tersembahan sangat ya. Saya mohon maaf lagi para hadirin dan hadirat ya. Ini darurat saja, dan di dalam acara ini Anda jatuh di dalam darurat. Anda berpikir, mohon maaf, oke, Anda minta maaf dulu tadi. Bukan maksud saya apa namanya? Antum tidak saya bukan maksud saya begitu, bukan. Saya memang juga saya paham juga apa namanya? Oke. Ada banyak orang yang bisa bahasa Arab tapi nggak bisa praktek. Ya, praktiknya nggak bisa. Walaupun beliau para Bapak Kiai yang mulia ini, Pak Kiai Taufik jazakallahu khairan, semoga beliau selalu sehat walafiat. Semoga beliau selalu di dalam jaga Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Saya bukan maksud disalahin beliau. Enggak, bukan maksud saya sama sekali begitu. Bukan maksud saya begitu sama sekali, bukan. Tapi hanya beliau bisa bahasa Arab karena kita sudah ngobrol. Sebelum kita datang, kita ngobrol lama di tempat sana, ya. Tapi beliau Masya Allah, barakallahu fi, bahasa Arab, mantap bahasa Arab, Masya Allah. Tapi nggak tahu, ketika berdiri di sini nggak tahu, hilang bahasa Arab, ya. Tapi kalau Bapak Kiai, ya, mohon maaf Bapak Kiai, samihni Bapak Kiai, samihni, ya, samihni. Saya mohon maaf juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, para ulama kita, para guru-guru kita yang datang di acara yang penuh berkah ini. Mohon maaf saya pakai bahasa antum, walaupun bahasa saya kurang bagus, banyak salah di dalam bahasa. Saya tahu bahasa Indonesia saya penuh salah, full salah. Tapi mohon diterima aja, karena ada jatuh di dalam darurat, nggak ada yang terjemahnya. Ya, baik. Semoga insyaAllah Subhanahu wa ta'ala antum selalu dalam sehat walafiat, selalu di dalam jaga Allah Subhanahu wa ta'ala.
para hadirin dan hadirat yang datang di acara yang mulia ini. Saya juga mohon maaf dari seluruh antum insyaallah, karena memang mungkin hadirin dan hadirat datang sampai jam lagi duduk di sini sampai jam sekarang, ingin dapat manfaat, ingin dapat ilmu. Ya, memang hari ini begini aja. Hari ini mohon maaf keadaannya. Ya, memang yang menceramah di acara yang mulia ini nggak sesuai sama bahasa ahli hadal balad, sama bahasa orang yang tinggal di tempat yang mulia ini. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yahfadakum wa an yazidakum min fadlihi wa khairih. Saya sebetulnya nggak pernah ceramah begini pakai bahasa antum. Saya nggak pernah. Saya semua acara-acara yang lain semua ada pakai bahasa Arab, ada yang terjemahnya. Ya, supaya Anda juga tenang, santai, menjelaskan juga bicara-bicara terjelas juga, hadirin dan hadirat bawa manfaat yang cukup. Tapi memang kalau datang darurat, ya al-mahdhur kulluhu jadi halal, ya. Mahdhur kulluhu jadi halal biidznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu di dalam siha wal afiyah, selalu di dalam jagai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang Maroko pakai bahasa Indonesia. Berarti orang Maroko jadi orang Indonesia kan? Ya, Indonesia. Jazakumullahu khairal jazak. Mudah-mudahan kumpul di tempat ini insyaallah subhanahu wa ta'ala akan jadi tempat penuh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga insyaallah subhanahu wa ta'ala seperti kita kumpul di tempat yang mulia ini, kita akan kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bisa mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan semua yang datang di majlis yang di kumpul ini akan bisa minum dari tangan Rasulullah SAW, dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Allahumma ya Rabbana ya Karim, Allahumma ya Rabbana ya Karim, Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna ibaduka wa ibnu ibadika wa ibnu amatik, nasiyatuna ya Rabbana biyadik, nas'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن تفرج عنا همومنا وكروبنا. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله، يا الله، يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. كن لنا دائما ولا تكن علينا، واختم لنا يا ربنا بالصالحات جميع أعمالنا، واجعل سجال رحمتك على ذنوبنا، ولا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اجعل التقوى زادنا، اللهم إن عليك توكلنا واعتمادنا، اللهم ثبتنا على الاستقامة يا الله، اللهم ثبتنا على الاستقامة، وأعنا يا ربنا على موجبات الطاعة، وأعذنا من موجبات الندامة في الدنيا ويوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. يا عزيز يا غفار، يا جبار يا قهار. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن
رحمتك أوسع من ذنوبنا يا الله، ورحمتك أغلى عندنا من عملنا يا الله. يا الله يا الله، خذ بيدنا يا الله، خذ بيدنا يا الله، يا الله خذ بيدنا يا الله، خذ بيدنا يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا يا رب، اللهم تولنا يا رب، وارحمنا برحمتك الواسعة يا الله، وكن لنا وليا ونصيرا يا الله، وكن لنا سديدا ومعينا يا الله. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد حتى ترضى يا الله، ولك الحمد إذا رضيت يا الله، ولك الحمد بعد الرضا يا الله. يا الله ارزقنا حبك يا الله، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم وحذا حذوهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Ini telah kita saksikan bersama tausiah dari Ataikillah As-Sayyid Muhammad Yasin Al-Wazir Tuhari Al-Idris Al-Hasani. Mudah-mudahan